Sepanjang kuartal pertama kemarin, pasar finansial bergerak dinamis, seiring kegelisahan investor terkait dua hal, yaitu kebijakan perdagangan dan kebijakan moneter ke depan. Dinamika pasar ini mencapai puncaknya di awal April ketika Amerika Serikat mengumumkan besaran tarif resiprokal atau timbal balik yang ternyata jauh lebih tinggi dari yang diduga. Eskalasi perang tarif diperkirakan akan berdampak pada kenaikan inflasi, disambung dengan pelemahan perdagangan, dan pada akhirnya juga berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan dunia di tahun ini. Sementara itu, tarik ulur dan negosiasi terkait tarif selama 90 hari ke depan juga membuat faktor ketidakpastian tetap tinggi, berdampak pada turunnya keyakinan konsumen dan dunia usaha dalam jangka pendek. Bagi Amerika Serikat sendiri, risiko-risiko kebijakan tarif juga diafirmasi oleh Bank Sentral, tercermin dari proyeksi terkini dari The Fed, di mana ekspektasi pertumbuhan ekonomi direvisi turun, inflasi direvisi naik. Yang menarik, The Fed menyatakan tidak akan terburu-buru bereaksi terhadap tarif dan fokus kebijakan saat ini tetap menjaga ekspektasi inflasi, yang merupakan risiko jangka pendek. Sementara potensi pelemahan ekonomi biasanya akan terjadi sesudahnya setelah kenaikan harga barang membuat konsumsi dan aktivitas ekonomi melemah. Sampai saat ini, The Fed masih memproyeksikan sampai akhir tahun akan ada 2 kali penurunan suku bunga sebanyak 0,5%. Ini belum berubah. Di tengah-tengah perang tarif yang berporos pada Amerika Serikat dan China, sebenarnya negara-negara atau kawasan lain yang perekonomiannya berorientasi domestik dengan eksposur perdagangan ke Amerika Serikat yang tidak besar, secara relatif justru menjadi kawasan yang menarik dilirik investor. Tentu saja dalam jangka pendek, kawasan emerging market ini akan tetap volatile dan sangat dinamis. Namun, valuasi dan nilai tukar yang sudah tertekan dalam 1 tahun kebelakang menawarkan value yang menarik untuk investor. Dan secara historis, siklus bull market di kawasan emerging market dan juga Asia sering terjadi pasca pelemahan ekonomi di Amerika Serikat. Tak dapat dihindari, berbagai sentimen dan peristiwa global yang terjadi sekarang juga berdampak pada Indonesia, seperti tercermin pada pergerakan pasar finansial di 2 bulan terakhir ini. Namun, kondisi Indonesia di tengah dinamika global saat ini sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan periode-periode guncangan pasar sebelumnya. Walaupun persepsi risiko terhadap Indonesia meningkat, ketahanan ekonomi Indonesia dipandang lebih baik, tercermin dari lonjakan CDS yang lebih terjaga dibanding periode krisis sebelumnya di 15 tahun kebelakang. Di tengah risiko pelemahan ekonomi dan ketidakpastian kebijakan perdagangan global, ekonomi Indonesia yang berorientasi domestik berpotensi menjadi lebih resilient dibandingkan negara kawasan. Dampak langsung Trump tarif untuk Indonesia diperkirakan terbatas. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat relatif minim, hanya 10% dari total ekspor atau 2,2% dari PDB kita. Dibandingkan negara-negara kawasan seperti Vietnam 33% dari PDB, Malaysia 13% dari PDB, dan Thailand juga 13% dari PDB. Saat ini ketahanan eksternal Indonesia juga didukung oleh tingkat cadangan devisa yang mencapai rekor tertinggi di tengah tingkat utang total yang relatif rendah, sehingga mengurangi risiko stabilitas pada kondisi penguatan US dollar yang menekan rupiah. Dari sisi kebijakan moneter, risiko perlambatan ekonomi global dapat memicu Bank Sentral Global dan juga Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga lebih agresif. Kalau kita berkaca pada kondisi historis seperti zaman krisis utang Eropa, devaluasi China Yuan, kemudian pandemi COVID-19, BI biasanya menurunkan suku bunga ketika risiko perlambatan ekonomi global memuncak, terlepas dari kondisi nilai tukar rupiah saat itu. Terlepas dari kondisi Indonesia yang relatif lebih baik dibandingkan risiko terhadap kawasan, tetap ada dampak tidak langsung dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global, risiko inflasi, ketidakpastian dunia usaha, keyakinan konsumen, dan arah kebijakan suku bunga. Ini semua menjadi faktor-faktor yang lebih krusial untuk Indonesia. Kemampuan negosiasi pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat juga berpotensi menjadi faktor yang menentukan selera investasi terhadap Indonesia.
Volatilitas jangka pendek tetap tinggi, dipengaruhi kebijakan tarif Amerika Serikat dan dampaknya terhadap ekonomi dunia dan reaksi bank sentral global. Selain itu, di saat yang sama, kita juga sedang mencermati dampaknya bagi Indonesia dan kebijakan apa yang diambil pemerintah. Namun, kita harus ingat, kita sudah berkali-kali mengalami kondisi ketidakpastian yang tinggi dan potensi pelemahan ekonomi. Dan kami memperkirakan suku bunga serta kebijakan pemerintah dapat menjadi lebih suportif dalam kondisi seperti ini. Bedanya, saat ini ketahanan fundamental ekonomi Indonesia justru relatif lebih baik dibandingkan periode-periode krisis sebelumnya. Sebagai investor, pastikan kita memiliki portofolio yang terdiversifikasi dan liquid untuk meminimalkan volatilitas dan memanfaatkan peluang. Pasar uang dan obligasi menawarkan elemen defensif bagi portfolio dan potensi upside apabila suku bunga turun. Sedangkan saham saat ini berada pada level yang atraktif walaupun katalis jangka pendek masih minim. Namun, sebenarnya menawarkan potensi upside dari rebound pasca bear market.